Mitra bisnis, pemerintah mempertimbangkan untuk meningkatkan anggaran makan bergizi gratis tahun ini dari 71 triliun menjadi 140 triliun rupiah. Dengan dana ini, selain buat kesehatan ibu dan anak, ekonomi Indonesia juga diharapkan bergeliat. Namun, Asosiasi UMKM mengaku masih minim dilibatkan dalam program MBG ini karena persyaratannya terlalu berat dan butuh modal besar. Seperti harus ada dapur yang khusus dan minimal bisa melayani 3.000 porsi. Nah, gimana komentar Anda mengenai keterlibatan UMKM ini? Silakan 6339160, WhatsApp call di 0816924924. Kita tunggu komentar Anda, mitra bisnis. Iya, tadi saya barusan dengar berita ya, Asosiasi Importer Daging memperkirakan impor daging akan meningkat ya dari 160.000 ton 2024, tahun 2025 180.000 ton ya. Nah, berarti ini yang panen yang pasti Australia ya. Kemudian untuk susu siapa nih? New Zealand ya. Senang juga nih New Zealand ya. Ya. Kemudian nanti untuk beras impornya siapa? Vietnam atau Thailand nih? Seneng dong. Sayur. Oh iya. Ya, buah itu ada dari mana? Dari China ada, dari Australia ada, ya. Mungkin juga yang jauh-jauh kan dari Amerika ada, ya kan. Jadi tenang, semua dapat, ya. Oleh karena itu anggarannya kurang kalau cuma 70 T, karena impornya akan meningkat, ya. Nanti belum lagi untuk apa? Kedelai ya. Kedelai untuk tahu tempe meningkat kan? Iya. Kedelai dari mana nih? Ukraina atau Rusia nih? Ya bantu-bantulah yang perang, untuk biaya perang gitu kan ya. Kan untuk kemanusiaan gitu kan ya. Mereka kan juga perlu makan ya. Impornya lebih banyak ya. Impor semua. Kemudian iya betul. Kemudian ini kan katanya lauknya pakai ayam ya. Ayam dan telur. Nah, itu sebagian besar pakan ayam itu impor juga. Ya, macam-macam tuh. Dulu saya pernah kerja di salah satu perusahaan ayam terbesar di Indonesia nih. Nah, itu mereka juga kebagian impor, ya kan? Kemudian tadi apa? Katanya 3.000 ya. Mau mendaftarkan UMKM harus bisa minimum 3.000 porsi sehari. Ya. Itu untuk misalnya ya sekelas bakmi GM, wah mereka punya central kitchen yang cukup banyak itu, cocok itu ya. Jadi untuk para konglomerasi sudah siap itu central kitchen di berbagai daerah, ya sudah siap ini konglomerat yang punya apa brand-brand ternama untuk makanan-makanan beku, kayak misalnya nugget, sosis, wah tinggal lebih itu. Ya mereka tinggal kedip aja, semua sudah teratur itu. Mereka mendukung program Prabowo, tapi dananya kurang kalau 70 T, paling nggak di double lah 140 T, ya kan? Jadi semua masyarakat terutama yang atas itu kebagian dulu. UMKM sama masyarakat yang miskin, ya udah nanti aja lah kita ajarin lah, nanti tahun ke-5, tahun ke-4 lah kasihin ke mereka, benar gitu ya? Iya betul. Jadi oh iya ya, ingat masyarakat miskin perlu diempaskan ya. Oke, nah pembelajarannya itu 4 tahun ya. Nah nanti mungkin bukan 140 triliun lagi kan, jadi 400 triliun nanti kan. Ya yang impor makin besar. Saya nggak tahu kalau untuk yang dalam negeri bagaimana, saya nggak tahu ya kan, karena selama ini kan tidak dikoordinasi dengan baik. Mereka jalan-jalan sendiri, ya kan, termasuk pemdanya pun juga cuek, ya kan. Itu kan gembel saya, itu kan gembel pemerintah pusat, apalagi beda partai, ya kan, apalagi kemarin partai yang kemarin kalah gitu kan, yang banyak kalah di mana-mana kan. Itu kan bukan program saya, itu kan programnya Wowo, bukan saya kan, gitu. Mereka jalan sendiri. Apalagi tadi katanya sudah terbukti tuh di video-video kan, sisa, bukan sisa hasil usaha nih ya, sisa makan siang gratis ternyata keuntungan yang kelihatan di depan mata.
Kalau orang Chinese bilang cuancia. Nah itu cuancia bener itu. Hari itu masak, hari itu makan dan berlebihan. Ya bisa untuk keluarganya makan kenyang, mungkin tetangga dicipratin dikit lah ya. Nah oleh karena itu kalau di boosting lagi 140 triliun, wah bagus sekali. UMKM nanti dulu ya sabar ya, kan Indonesia itu orangnya sabar ya, murah hati ya. Oke, saya kira itu aja, terima kasih. Maka dari awal saya kan udah bilang, memang saya bukan ahli ekonomi, saya kan tahu bangsa kita gini, saya bilang pasti kacau punya toh. Itu janji politik kan, bener nggak? Coba lihat ya, baru mulai udah begitu berantakan. Apa ya, buat saya sih nggak ada untung rugi ya nggak. Umum saya sebagai bangsa Indonesia, saya harus ya partisipasi komentar lah. Mudah-mudahan atas bisa dengar ya gitu kan, kacau kan. Nah, jadi akhirnya gimana? Ya akan datang. Nggak tahu saat-saatnya gimana. Kacau bukan kacau rakyat yang makan loh, yang pengurus ya kacau loh, korupsi ya kacau loh, bener nggak? Ya kalau gitu ya Cok, biasa kan kita kan ada naturalisasi pemain kan, pemain bola kan, kita naturalisasi pemimpin aja Cok. Bisa Cok ya. Ya udah, jadi kita bangsa lebih maju deh nggak. Jadi saya punya pandangan pasti kacaunya Cok, 5 tahun loh Cok, bener nggak? Pasti banyak masalah, kamu lihat deh. Ya gitu sekali saya bahasa. Iya, kalau menurut itu sih gini loh, makan bergizi gratis. Katanya anggarannya mau ditambah menjadi 2 kali lipat ya. Nah, itu anggaran segitu itu untuk 1 tahun. Itu 71 katanya untuk sampai bulan Juni apa Juli gitu ya. Sekarang mau ditambah untuk 1 tahun ini gitu ya. Itu apa enggak terlalu banyak 140 triliun lebih itu. Soalnya kalau yang saya dengar di media-media itu katanya satu porsinya itu dulu kan katanya 25, terus 15, terus 10. Ya benar itu berapa sih sebenarnya? Soalnya gini, kalau menurut Ibu, pemerintah itu memaksakan diri, takut dibilang tidak programnya nggak jalan, tapi bukan munafik lagi. Kalau begini akhirnya anak-anak itu bukan makan yang bergizi gratis, akhirnya makannya sodako yang apa lah itu kata yang PBNU, katanya untuk sodako, untuk basnas itu untuk makan bergizi gratis. Itu kan nggak benar kan, ya nggak? Coba kalau memaksakan programnya Pak Prabowo ini dilaksanakan, ya nggak karu-karuan. Makan bergizi itu hanya fisiknya, mentalnya itu lebih rendah lagi. Kalau makan yang dimasukkan dalam otak itu duitnya nggak sah. Gitu sih kalau menurut Ibu. Jadi nggak usah maksain diri lah pemerintah, nggak usah malu dengan programnya janji-janji kampanye. Biarin aja, minta maaf deh atau gimana, duitnya nggak ada. Lo kan enak kalau gitu. Jadi jangan merah rakyat deh, nggak sesuai dengan ajaran agamanya gitu loh. Ngeri saya kalau gini Mas. 3.000 ya setiap dapur ya. Sebenarnya 3.000 itu kan bisa dikerjakan. Kalau dibagi 10 kan berarti 300 ya. 300 kali 10 kan 10 UMKM join together. 1 UMKM itu mengelola 300. Umat kok memang mengelola 300. 300 itu enggak UMKM gede loh, enggak. Di Gojek itu ya banyak UMKM yang 24 jam open warungnya. Jadi kira-kira mereka bisa masak berapa banyak dalam 1 hari, iya kan? Jadi sebenarnya 300 itu enggak gede gitu ya. Kalau misalnya itu satu dapur join 10 UMKM, kenapa enggak sih? Masa aturan kayak gini, atau bukan aturan lah ya, masa akal kayak gini kita nggak ngerti kan, nggak mungkin. Gini loh ya, saya tadi baru sadar itu gara-gara Bu Magda tadi ngomong itu kan Zulkifli Hasan, baru aku sebenarnya menterinya itu salah, bukan menteri itu. Kalau menteri itu itu parah banget menteri itu. Ingat nggak pada saat dia jadi di hutan sana itu, di menteri disamperin oleh bintang Hollywood
yang dia itu menjadi LSM juga marah-marah gara-gara banyak hutan yang ditebangin bla 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 kayak gitu. Sampai Zulkifli Hasan nggak bisa jawab pada saat diinterview oleh sang bintang tersebut. Lumayan terkenal kok itu. Saya cuma lupa namanya siapa, bintang Hollywood ya. Itu 1, 2. Yang baru aja terjadi. Bukankah pada saat rame-ramenya minyak goreng, subsidi minyak goreng yang ya kemasan lah kayak gitu-gitu itu berapa tahun itu selisih daripada harga yang seharusnya dibayar oleh pemerintah kepada pengusaha tapi nggak dibayar-bayar. Itu tahun loh, bukan bulan loh, tahun loh itu. Nah, hal seperti itu terus Zulkifli Hasan kan masih mutar. Pertanyaan saya, orang seperti ini yang mana anaknya putrinya yang gede yang di DPR kalau nggak salah itu pada saat rame-rame orang-orang demo-demo anti Israel atau dan sebagainya, dia malah posting foto minum kopi iya, kopi itu kopinya Amerika ya. Itu nggak gimana, peka atau enggak itu anaknya udah gede loh itu. Nah, hal seperti itu kita itu menilai orang tuh mudah kok sebenarnya ya. Kepekaan itu nggak ada, terus gimana? Terus belum lagi Bung Anto, itu di rumahnya dia lagi bagi-bagi duit kayak gitu ya, angpau lah kira-kira kayak gitu kalau Chinese ngomongnya. Waduh, loh kamu segitu, nggak mau tambah, gini-gini. Pokoknya itu di open udah jelas-jelas tuh duitnya berapa banyak. Itu peka nggak ya? Kok nggak ngerti. Cari itu videonya ada kok itu. Aduh, kok sebel. Bener kan, ada kan? Nah, hal-hal seperti itu dia bisa handle UMKM yang orang-orang mungkin keringatan semua, kalau pagi jam 9 aja udah keringatan semua ngurusin dapurnya dan sebagainya kayak gitu-gitu. Bisa memberikan teori atau memberikan bimbingan kalau harus demikian dan demikian. Kalau cuman diberikan kepada tukang masak atau dapur yang gede, jelaslah dapur yang gede nanti gampang. Lu kasih gua 20% ya. Pasti gitu. Tapi kalau UMKM yang embok-embok yang masak, emang lu berani minta saya nanti minta 20%. Nah, hal-hal seperti ini kita seharusnya kagum, nggak ngerti juga ya, kenapa ya kok di Jawa dulu seharusnya di daerah 3T itu terlebih dahulu. Supaya korupsinya juga nggak terlalu banyak, karena di daerah 3T apabila pejabatnya berani korupsi, mungkin nanti bisa dikeroyok. Saya kalau ngomong hal ini tuh kesel banget, beneran kesel ya. Terus ditambah lagi ya, syaratnya juga, kan itu harus disurvei, harus maksudnya inspeksi, QC-nya harus ada, ya kan, QC-nya juga harus ada. Betul. Kalau UMKM cuman masaknya 100, terus kalau 3.000 satu dapur itu 3.000, berarti 300 yang harus diinspeksi, yang harus diberikan QC-nya. Terus kita harus bondo berapa orang untuk maksudnya kondisi halalnya atau kondisi gizinya dan sebagainya. Iya kan? Terus juga seharusnya bukan Zulkifli Hasan orang yang tepat. Kenapa? Seharusnya anak muda. Kenapa juga seharusnya dibimbing UMKM-nya, nggak usah masak terlalu banyak macam, asal macamnya banyak itu nggak ada gunanya. Yang penting adalah asal gizinya memenuhi syarat, iya kan? Nah, kalau ada protein, ada sayur gitu ya, nggak ada buah nggak apa-apa, tapi sayurnya komposisinya cukup atau timbangannya cukup, itu kan juga nggak apa-apa gitu loh, misalnya. Seperti itu. Yang penting kan
bergizi gitu ya. Cara masaknya dikemas untuk menjadi satu gitu ya, sayur sama daging kayak gitu jadi satu kayak gitu ya kan, buah sama sayur jadi satu. Sekarang saya mau nanya, buah sama sayur dijadiin satu tuh kan salad tuh kan udah nggak salah sih? Iya kan? Lah kenapa harus buah ditonjolin sendiri, terus habis itu sayur ditonjolin sendiri, dan sayur cuma dicah doang, terus ngecahnya nanti minyaknya yang minyak jelantah celoko banget. Terus ditambah lagi gizinya nggak ada, yang ada nanti berlemak dan kayak gitu. Aduh, nggak tahu Tuhan, saya nggak ngerti. Terus gimana caranya bisa busuk itu ya, maksudnya basi makanannya, itu ahli gizinya kemana? Makanya toh ya, sudahlah, korupsi itu dibunuhin semua dulu. Kalau enggak, semua program enggak akan pernah berhasil. Sebagus apapun enggak akan pernah berhasil. Anggarannya 140 triliun. Kalau nggak salah dulu 400 triliun ya bro, kalau nggak salah ya. Atau nyusut jadi gede juga. Dibilang 70, akhirnya 140 juga. Pertanyaannya balik kan, UMKM 4.000 porsi itu UMKM tuh bro. Namanya udah 4.000 mah, gue sih nggak yakin UMKM ya bro. Lu kira 400 ya nggak? 4.000 ya nggak tau lah. Kalau menurut aneh nih, jujur aja deh ya, open-openan aja. Apakah ini salah satu metode korupsi model baru? 140 triliun loh bro. Oke, gede itu. Kalau digelodok bilang gohunnya aja udah 7 triliun bro. Gohunnya doang tuh ya. 10%. Woi, 10% aja 14 triliun. Lo tiap hari ngeliatin saham boro-boro mau cuan tuh 7 triliun, 14 triliun. Sampai bongkok juga kagak. 14 triliun. Ini nih ribet, kasih makan gratis, terserah deh mau ngomong bagaimana ya nggak. Tujuannya kita setuju buat mencerdaskan anak bangsa, tapi bukan begini caranya. Masih ada cara-cara yang efisien, ya nggak. Tapi kalau dibeginiin, publik jadinya curiga. Ya mungkin subjektif lah, gue ngeliatnya pagu 140 triliun itu kalau ada udang di balik Fuyung Hai ya kita tahu dah ya nggak. Lu kutip bagaimanapun juga pasti ada lebihan. Sama koleksi sedikit aja deh bro, duit di bank itu kan banyak tuh yang nggak bertuan, larinya ke siapa? Ayo ayo open-openan, ayo siapa yang dapet ya nggak? Sekarang kita tahu bahwa mereka menyiapkan harus UMKM yang gak bisa disasar lah intinya. Lagian kasihan UMKM kecil. Potensi gak tertagi itu pasti gede bro. Yang ada lu kerja romusak. Ya gak? Gak bakal dibayar kalau lu urusan sama pemerintah. Betul gak? Bukan kerja rodi lagi, romusak. Rahasia umum itu mah udah. Iya, karena gue juga kena, gue jujur aja, dan angkanya ya gede gitu loh. Tapi ya kasihan UMKM kalau dilibatin. Kalau boleh jujur, udah deh UMKM jangan touch. Lo orang yang kecil-kecil aja, yang ini mah mereka punya supply chain sendiri lah, Karena apa? Di negara kita banyak dirjen, banyak orang pinter, PhD, doktor, jago, gue bilang. Kalau mereka mau mencari skema, bagusnya bagaimana, tetapi yang mereka lakuin kan bukan itu. Bro, PhD, Oxford, Harvard, gue yakin banyak di dirjen. Karena gue kenal banyak lulusan S1, S2, S3, dan mereka duduk jadi staf ahli. Kalau dibilang mereka pinter, pasti gue yakin pinter. Mereka punya planning, pasti punya planning. Tapi apa mereka mau buat memajukan negara? Kita di sini ngomong-ngomong, mereka jauh di atas 2-3 langkah di depan kita kok. Nah, buat kita intinya kalau bener 140 triliun itu kalau ada korupsi, udah dah. Nggak ada obatnya gue rasa. Nggak?
lu harus proses itu hukumnya seberat-beratnya karena lu mengambil celah dari makanan orang anak bangsa. Enggak. Kalau dulu kan Al-Quran aja juga dikorupsi tuh di partai sebelah tuh, enggak pakai jus-jusan. Jadi nggak takut mereka gitu loh. Nah kalau kali ini buat anak bangsa mereka korup, ya gue juga susah dah bro. Udah ngomongnya, yang penting piritin Goto aja, hold keras bro. Udah thank you bro. Jadi anggarannya naik. Naiknya pakai duit siapa? Kita tanya lagi dulu. duit Kalau pakai kita duit kita, nah kita nggak mau pakai duit kita. Ibaratnya uang negara kan, uang kita juga dipungut dari pajak buat penambahan gitu ya, kita nggak setuju lah, kita nggak ridho lah. Dari mulai gembor-gembornya gimana, berapa, ya enggak? Lucu, kalau mau, ini saran aneh. Lebih baik itu kan pejabat publik ini sudah banyak. ya. Pendapatan kotornya saja dipotong 5%. Nah itu Itu saja dulu. Ya enggak? ya. Pendapatan kotor bukan bersih ya. Pendapatan kotor dulu dipotong saja 5% buat menambahkan dana ini. Karena kan yang punya hidup mereka juga semuanya. Betul. Satu itu UMKM dibilang 3.000 nggak masuk akal, aneh juga. Aneh orang tua aneh penjual nasi juga dulu restoran Padang. Oke. Ya enggak? Itu masaknya aja dari pagi sampai ketemu pagi lagi, itu mabuk gitu. Kita juga nggak bertahan lama kayak begitu-gituan. Iya. 5 tahun, 7 tahun masih hebat itu kita kayak begitu. Apalagi manusia mengolah kayak begituan, gak masuk akal lah. Ditargetin 3.000 setiap porsi. UMKM. Lebih baik saran aneh juga diberdayakan lah kantin-kantin sekolah itu. Itu kalau kita dengar kantin-kantin sekolah kan, mereka itu kalau dagangan mereka itu udah disiapkan kayak soto apa sudah disiapkan. Pada waktu istirahat mereka tinggal ngambil, tinggal makan saja anak-anaknya, tinggal bayar. Itu saja diberdayakan. Jangan ujung-ujung UMKM nanti dengan setoran sekian kayak waktu bansos tahun lalu tuh sampai menterinya keciduk juga kan. Karena kenapa aneh bilang gitu waktu bansos? Aneh juga sempat dapat juga. Kalau dulu uang, iya enggak? Nanti ditunjuk lagi belinya sama si Bejo sama si Iem. Nah, itu jadinya nanti kalau jatuhnya kayak begitu, ya begitu lagi. Kita nggak mengharapkan ini udah 2025 Pak Prabowo mestinya lebih hati-hati lagi. Celah-celah kayak begituan, ya nggak? Ya kita berharap ya ke depan ini Indonesia baiklah dipimpin Pak Prabowo ini. Kita berharap lah, saya berharap sendiri juga gitulah, ya nggak? Ya. Supaya yang busuk-busuk ini dimajukan lah ke meja hijau yang sudah nyata-nyata kelihatan, udah tinggal angkut-angkut saja, diajukan ke meja hijau. Namanya meja hijau harus bersih, hijau, gemari Pak Indonesia jadi maju, sehat semuanya, sampai anak-anak didik kita itu makan, bukan makan gratis, saya bilang makanan gizi anak-anak kita itu, karena itu dana-dana dari kita juga. Jangan dibilang gratis, seolah-olah itu nggak mampu anak-anak kita itu makan orang tuanya. Padahal sebelum itu aja anak-anak kita dipenuhi gizi-gizinya oleh orang tua mereka. Jadi dihilangkan lah, dibilang makan gizi gratis itu, makan gizi buat anak-anak kita. Jadi kembali lagi saya bilang, coba dikalkulasi semuanya lah. Kalau untuk penambahan dana itu saya bilang, saya minta tolong pendapatan kotor para pejabat publik banyak ini dipotong 5% buat membayar anak-anak kita itu makan gizi. Begitu saja, makasih. Iya, saya ini kalau bicara makan bergizi gratis, kayak jadi cuma program pemerintah satu-satunya gitu ya top ini ya. Nah, saya nggak ada program yang lain gitu. Iya, semua ngomongin itu ya. Yang saya bingung tuh gini Pak, ini di Roba-Roba terus beberapa hari lalu kayaknya saya dengar udah nggak perlu pakai susu, katanya itu sudah cukup ya. Padahal dulu katanya pakai susu, terus dirubah pakai susu ikan. Sekarang nggak pakai susu udah cukup. Sekarang tiba-tiba dinaikkan lagi budgetnya gitu kan? Bingung saya Pak. Sebetulnya tuh tujuannya apa gitu ya? Nah sekarang kalau bicara soal UMKM, banyak yang udah ngomong tadi. Kategorinya kalau udah bisa ribuan catering bukan UMKM Pak. Iya.
kan? Dan kalaupun mereka udah bisa ribuan catering, mereka mana mau Pak terima begini? Mending juga terima konsumsi untuk rapat kabinet Pak. Iya. Iya kan? Iya. Jelas lebih untung Pak. Jadi kalau kata saya ini aja diperdayakan ibu-ibu PKK ya, Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan tuh berkolaborasi aja udah gitu. Yang penting duitnya jangan dikorupsi. Nah itu gitu Pak aja. poinnya Pak. Iya kan? Sekarang ibaratnya kasih sono kasih sini, ujung-ujungnya makanannya cuma 10.000, budgetnya anggarannya 50.000 gitu. Ya. Ya. Ya udah, jadi semoga dapat solusi aja deh gitu deh Pak. Enggak korupsi, enggak makanan gratis, Nggak bagi-bagi subsidi. enggak bagi-bagi subsidi, tetap aja rame. Ya, saya kira sih ini sih pekerjaan ini belum masuk ke skala mereka lah. Saya kira belum, dan ini kan baru mulai. Tentu kita akan lihat seperti apa. Cuma hari ini temanya bukan kenaikan anggaran ya. Kalau nggak salah kenaikan anggaran kemarin udah ya. Ya, ini Hari kenaikan kan, anggarannya ya, juga mencakup Pak, dari 71 akan jadi 140. Nah, gitu. Karena adanya kenaikan anggaran ini, gua sumbang saran aja bro. Iya. Gua sumbang saran, kali-kali Mayor Teddy lagi denger telepon bisa lapor sama bos gede. Nah, benar. Pak Prabowo. Ini kan masyarakat ini kan sekarang krisis kepercayaan. Iya. Baru juga mulai tiba-tiba ada berita mau naikin anggaran, langsung kan, waduh, pikiran orang kan langsung udah kemana-mana aja bro. Betul. Seperti lu punya pantun udah sampai ke Cakung gitu loh. Yoi. Iya kan gitu kan langsung kan. Jadi saran gua, Pak Prabowo perintahkan aja bahwa program yang MBG ini harus ada pendampingan dari KPK, pendampingan dari BPK, dan pendampingan dari audit swasta. Ya. Supaya apa? Supaya kita ini percaya, minimal gitu loh. Daripada kita tiap hari ngomongnya zuzon terus ya bro ya. Padahal kita tahu loh, itu kasih makan MBG yang ribuan porsi itu sehari bukan pekerjaan gampang loh itu. Iya, betul. Dan itu kualitas makanan, kebersihan segala macam kan mesti dipantau terus. Nah, ini pemerintah juga harus announce bahwa ini kualitas dan lain-lain, ada pihak swasta apa yang melakukan pantauan. Ya. Mungkin semacam kayak Sukovindo atau apanya gitu. Ada survei Supaya ya. apa? Betul. Supaya apa? Supaya kita itu yakin ini kan bagian dari uang-uang kita toh. Kan sesungguhnya kan bukan gratis juga ya. Iya. Uang pajak kan, APBN yang dipakai kan. Betul. Nah, yang itu pemantauan terhadap pemakaian anggaran, pemantauan terhadap kualitas makanan, sekaligus pendistribusiannya seperti apa. Jadi secara periodik di-announce keluar oleh pemerintah secara resmi. Iya. Jadi masyarakat bisa tahu bahwa program ini sesungguhnya baik kan untuk mencegah stunting ya, terutama untuk di daerah-daerah bro. Iya. Kalau Jakarta mah gak usah sering diekspos melalui TV lah, itu Jakarta murid-muridnya gendut-gendut bro. udah kelebihan gizi bro. Benar. Daerah Itu yang terluar, penting kan di daerah. terbelakang yang harus Betul. difokusin. Nah, daerah luar gitu, kalau pemerintah doang yang ngomong, belum lagi nanti ada yang dikit-dikit diviralin, masyarakat nggak percaya. Nah, pemerintah pakailah tim pengamat yang dari swasta gitu loh, atau yang independen, ya mungkin undang luar negeri kayak apa kayak gitu loh, yang bisa dipercaya. Jadi kan kita yakin program baik dilakukan untuk anak-anak kita. Kan kita juga gembira. Jadi kalau asosiasi UMKM rasa-rasanya sih nggak usah dulu lah, tunggulah. Kalau mau cari Kang Tau jangan di sini, beli itu aja, beli CBDK aja bro. CBDK udah. Iya, jadi saran gua sih gitulah bro, supaya pemerintah itu jangan diinin terus. Kak Pak Luhut kan ngomong, gua baru jalan juga belum sebulan, lu kasih 4 bulan dong baru kritik. Nah, supaya lu dipercaya, lu lakukan, lu tampilkan bahwa ini program
juga dipantau oleh siapa dan siapa. Dan kalau mereka berani, gue percaya ini program baik dan dijalankan dengan baik. Oke. Kalau kagak, minta HP-nya Mang Teddy deh, biar tak teleponin dia langsung deh. Lagi dengerin kali sekarang juga. Ya. Lagi dengerin itu, bener. Tapi gue pikir sih ada baiknya Gibran juga dilibatkan itu. Wapres itu anak muda, otaknya juga encer itu. Untuk hal-hal yang menggunakan teknologi. Nah itulah. Bung BR, Iya. pertama saya mengucapkan selamat kepada pemerintah yang anggarannya dinaikkan jadi 140 triliun. Walaupun janjinya 400 triliun, jadi masih jauh. Iya. Itu ya menurut saya sih udah mulai ada perbaikan lah. Yang keduanya, mungkin UMKM belum dilibatkan. Iya. Saya nggak setuju kalau asosiasi UMKM dianggap nggak mampu, saya nggak setuju. Karena mereka ya orang pinter-pinter. Yang saya khawatirkan tuh mereka bingung. Mau ngitung pakai kalkulator nggak masuk, mau pakai semboa juga nggak masuk. Karena 10.000 tuh ngetaknya susah. Iya. Satu, yang kedua proyek pemerintah. Proyek pemerintah tuh naginya nggak segampang itu. Betul. Takutnya bayarnya pakai yen. Yen ono duite. Iya, yang inget yang eling gitu loh. Jadi repot. Nah, kemudian kemarin ada anjuran dari ketua DPD, katanya rakyat suruh nyumbang. Ya kan jadi bingung ini. Ini mau MBG atau MBAS? MBAS apa lagi? MBAS itu makan bergizi hasil sumbangan. Jadi memang ini harus sabar, ini kan baru ya. Iya. Baru kemarin Jepang ya udah mau bantu. Ya mudah-mudahan bisa lancar lah. Tapi kalau UMKM dibilang nggak mampu, menurut saya kok enggak ya. Iya. Selama itu harganya masuk, kemudian tagihannya paling lama 2 hari 3 hari itu, menurut saya UMKM itu menarik. Setuju. Sekarang mungkin masih dalam proses. Gitu Bung Ber. Oke. Kebetulan saya termasuk UMKM, jadi ya inilah. Tidak khawatir saya. Kalau misalnya harganya 20.000 deh oke. Oke. 10.000 kalkulator saya rusak. Oke. Ini saya mau sampaikan 2 hal ya, Bung Ben. Tadi saya sampaikan singkat-singkat aja ya, karena waktu. Jadi pertama masalah UMKM yang ingin dilibatkan ya. Saya rasa memang ini baik ya kan. Hanya saya rasa memang perlu selektif juga gitu. Dalam artian masalah makan bergizi gratis ini yang harus diperhatikan bukan gizinya aja tapi bagaimana kebersihannya, terus bagaimana bahan-bahan yang digunakan. Jangan sampai nanti misalkan bahan-bahan yang digunakan sudah expired tapi nggak diperhatikan. Waduh, jangan, Bu. Dan sebagainya. Iya gitu. Jadi saya rasa harus selektif juga, dalam artian bahwa gini, nggak perlu lah misalkan harus punya dapur khusus, harus minimal 3.000, nggak perlu seperti itu. Cukup ini aja, harus punya sertifikat, namanya sertifikat PIRT, yaitu sertifikat pangan industri rumah tangga. Oke. Saya rasa kalau ada UMKM yang punya sertifikat ini PIRT ini, saya rasa mereka sudah termasuk layak lah untuk dilibatkan ya, karena kan memang sertifikat ini kan sudah sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya. Iya. Gitu. Dan diaudit lagi Bu ya. Betul sekali. Dan yang kemudian kedua masalah anggaran. Iya kan, masalah anggaran. Anggaran ini kan yang kemukakan Pak Menko Pangan ya, Pak Zulkifli ya. Waktu itu kan dia bilangnya katanya anggaran 71 triliun hanya cukup sampai dengan Juni 2025. Dan dia minta anggaran tambahan untuk Juli sampai dengan Desember 2025. Pak Zulkifli ya, gitu kan gitu. Tapi ini kan belum disetujui kan, belum di-approve juga sama Menteri Keuangan dan Pak Prabowo. Iya kan. Sebenarnya gini, program MBG ini programnya Prabowo Gibran, saya rasa ini baik, ya tujuannya baik. Cuma sayangnya dalam pelaksanaannya menurut saya ini melenceng dari tujuan awalnya gitu kan. Kenapa? Tujuan awalnya kan untuk rakyat miskin. Artinya di sini kan harus ada prioritas utama, skala prioritas. Artinya kan prioritasnya kepada daerah-daerah yang angka kemiskinannya paling tinggi, iya. Dan juga untuk mengatasi stunting, otomatis kan harus cari daerah yang angka stuntingnya tinggi, ya kan. Sampai saat ini saja ibu hamil belum terjangkau, mungkin next kali ya gitu. Jadi
di sini saya rasa kalau memang kita fokus pada tujuan awalnya di mana ada skala prioritasnya, saya rasa dengan 71 triliun itu sebenarnya cukup ya 1 tahun gitu. Cuma masalahnya sekarang ini kan yang terjadi kan sudah 10 hari berlangsung, kita lihat kan kelompok yang harusnya masuk kategori bukan miskin itu justru yang paling banyak menerima manfaat ini, gitu kan, gitu. Akhirnya kan memang anggarannya nggak cukup kalau kayak begini. Oke lah, kalau misalkan anggarannya ada banyak, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan anggaran saat ini terbatas, harusnya kan pemerintah punya skala prioritas, ya kan, dimana yang ditamakan ya itu tujuan awalnya apa? Rakyat miskin, ya kan, gitu. Jangan sampai kayak sekarang anggarannya nggak mencukupi, terbatas, tapi kita memaksakan sampai mohon maaf ya, misalkan ada anak yang nggak doyan, nggak mau makan kan dianggap nggak enak. Ini kan menunjukkan nggak tepat sasaran kan, ya kan, dimana mereka biasanya mungkin makan lebih enak, ya kan. Mohon maaf, misalkan gedung sekolah yang bagus pun dapat program MDG ini gitu. Terus kemudian ada anak yang diantar sama orang tuanya naik motor, orang tuanya juga punya HP lumayan bagus, dapat program MDG ini juga. Ya kan, kalau kayak begini oke lah, nggak apa-apa kalau anggarannya banyak. Kalau sekarang anggarannya terbatas lah. Skala prioritas dulu yang utama. Dulu dong. Iya, gitu. siap. Dan kalau emang ingin meningkatkan ekonomi rakyat kan nggak harus ngasih makan doang. Cobalah kalau angka 141 triliun itu Mbak, untuk sekolah negeri itu dapat banyak sekali loh. Karena kita lihat juga masih banyak kan sekolah-sekolah yang mungkin hanya ada dindingnya aja, atapnya sudah roboh, atau mungkin cuma ditutup daun pisang atau seng bolong-bolong. Itu kan lebih membutuhkan ini biaya dibanding dengan makan bergizi gratis. Itu kan bergizi kan hanya kata-katanya bergizi, tapi kenyataannya kan nggak bergizi juga tuh Mbak. Dapat nasi sama apa nugget yang nggak tahu nugget itu udah expired atau enggak itu. Kan betul sudah matang. Namanya supplier kali cari untung sebanyak-banyaknya Bang. Yang sudah expired pun ya goreng pun nggak kelihatan kan expired atau enggak gitu. Kayaknya kasihan nanti muridnya yang makan jadi sakit perut atau apa segala macam itu. Jadi kalau bisa sih itu kalau emang makan bergizi gratis sih sekedar untuk memenuhi janji-janji kampanye, oke lah dilaksanakan mungkin sekitar 1 atau 2 bulan. Dan untuk selanjutnya alokasi itu coba dianggarkan untuk yang lebih bermanfaat kayak saya bilang tadi, bangun sekolah yang sudah hancur atau mungkin rumah sakit kan banyak tuh di daerah terpencil Mbak. Belum terjangkau fasilitas kesehatan. Bahkan saya pernah dengar di sebuah wilayah daerah Kalimantan ya, itu untuk menuju ke sebuah rumah sakit terdekat itu harus naik kapal tongkang atau kayak gitu, jauh 6, bukan kasihan sekali itu Mbak. Benar. Kalau untuk wilayah terpencil mungkin bisa dibuatkan semacam puskesmas apung atau apalah, yang penting bisa menjangkau masyarakat yang tadinya nggak mengenal puskesmas menjadi lebih sehat hidupnya, seperti itu Mbak. Moga-moga didengar sama petinggi-petinggi gitu, jangan sampai di korupsi. Ini rawan korupsi itu Mbak, 141 triliun. Aduh, jangankan orang yang duduk di pemerintahan, mungkin kayak saya aja kalau ada kesempatan saya ambil itu Mbak. Usaha kuliner ini memang kalau yang tipe melayani 3.000 masakan atau porsi tiap hari, dapurnya harus besar, dan itu jarang-jarang UMKM itu punya atau ada gitu ya. Saya juga keluarganya berusaha di bidang warung Padang, jadi saya tahu itu. Jadi kemungkinan ini hanya UKM yang kemampuannya besar atau pengusaha-pengusaha kelas menengah, kelas besar yang bisa ambil order ini kalau seperti ini, bukan pengusaha yang kecil ya, karena ini 3.000 porsi per hari kan biayanya lumayan besar, dapurnya juga harus bagus, fasilitasnya harus bagus gitu ya, dan suplainya harus lancar kan, otomatis kan ini bukan sembarangan modal yang dipakai, modal besar. Jadi UMKM yang tipenya pengusaha menengah besar, yang pengusaha kecil UMKM-nya kemungkinan sulit mencapai order supply seperti ini. Dan kita yang anggarannya ditambah tadi 71 triliun jadi 140 triliun, berarti ada penambahan kurang lebih 69 triliun ya rupiah. Itu kan bukan jumlah yang sedikit sebetulnya. Untuk setahun kalau memang tidak ada indikasi korupsi di dalamnya itu seharusnya cukup, tidak usah meminta dana lagi dari masyarakat. Karena kalau masih ada usul untuk meminta dana lagi dari masyarakat, saya pikir ini kemungkinan ada indikasi korupsi di dana yang sudah ditambah ini juga atau yang belum ditambah. Jadi KPK harus turun ke situ kemungkinan ya, karena memang
dana-dana seperti ini, seperti dana bansos atau dana apapun itu, masuk dana makan bergizi gratis, kalau tidak diawasi dengan ketat, takutnya ada indikasi korupsi. Kita kan khawatir seperti itu terulang lagi dan terulang lagi. Dan hukumannya tentu saja sudah bisa ditebak ringan gitu ya kalau misalnya ada gitu ya tersangkanya. Nah inilah yang ditakutkan rakyat. Kalau seperti ini terus terjadi, maka takut-takutnya nanti pajak dinaikin lagi buat rakyat atau BBM dinaikin lagi. Akibatnya apa? Barang dan jasa harganya naik lagi. Biaya ini dan itu naik lagi. Ya pusinglah rakyat kalau begini terus caranya. Kan kemudian seperti itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Pak Indra, selamat siang Pak Indra. Selamat siang. Ya, silakan. Komen aja nih. Ya. Jadi, pertama ini kan kebijakannya boleh dibilang kayak mendadak gitu ya. Untuk program kampanye. Harusnya kalau program itu kan ada trial error dulu, ya kan? Jadi saya kaget-kaget. Katanya untuk perbaikan gizi. Kalau perbaikan gizi kan harusnya pada usia-usia yang berkembang. Ini udah belum pada pengalaman, tiba-tiba langsung dari anak sekolah dasar sampai SMA. Saya pikir ini bener-bener ini hanya pemborosan anggaran yang nggak jelas. Sementara pajak naik mulu gara-gara kayak gini-gini ya. Saya kaget minta. Nah, maksud saya di sini saya terus terang berapa kali melihat dari UMKM kasihan. Maksudnya UMKM itu yang ada di sekitar sekolah. Mereka kan warung-warung apa itu. Orangnya harusnya jajan, jadi makan siang kan nggak jadi jajan. Matilah mereka. Padahal hidupnya di sana. Betul kan? Jadi kalau usul saya, pertama, jangan langsung sampai SMA lah. Anak SMP SMA bisa jajan sendiri kok. Ini malah ibu hamilnya yang anaknya diperlukan gizinya malah tidak tersentuh, ya kan? Anak-anak TK, PAUD, kalau bisa yang arahnya ke situ dulu aja sampai SD, ya kan? SMP SMA nggak usah, ngapain? Orangnya udah gede-gede, punya uang jajan dan supaya juga tidak mematikan UMKM di sekitar. Kalau bisa usul aja UMKM dilibatkan. Jadi yang gede misalkan yang punya kapasitas 3.000 porsi, dia 1.500-nya dia, 1.500-nya lagi itu misalkan 100 porsi dari warung A, warung B, tapi dia yang kendalikan. Gitu, ya kan? Dibagi-bagi gitu ya Pak Indra. Happy dong. Ini kan mematikan yang lain. Nggak mikir itu orang yang berusaha di sekitar sekolah itu keluarganya ada berapa, ya kan? Itu aja sih, maksudnya jangan kebijakan mendadak apabila nambah-nambah 70 triliun jadi 140 itu sih bancakan aja kalau menurut saya. Lihat dulu lah raportnya gimana. Kalau raportnya merah, kalau perlu berhentiin lah kalau menurut saya. Bayar tuh dulu yang penting-penting utang supaya nggak pajak naik. Sekarang aja pajak dinaik-naikin mulu bisanya, nggak kreatif banget gitu. Jadi soal MBG ini pertama itu kan pertimbangannya harusnya itu kan skala ekonominya, skalanya gede gitu loh, volume lah, main volume. Nah, terus ini kan sifatnya sebenarnya adalah program pemerintah, sebenarnya mirip-mirip bisa dikatakan bantuan sosial sebenarnya. Jadi dari situ sebenarnya pemerintah sebenarnya ingin sekali melibatkan UMKM, tapi constraint-nya justru di situ. UMKM kita itu pegel, itu pasti modalnya nggak bakalan kuat. Kan misalnya kalau 10.000 aja kali 3.000 aja 30 juta. For a day. Itu kita for a day. Iya. Kita potong lah, anggaplah 80% aja 24 juta. Rata-rata UMKM kita nggak bakalan kuat per hari itu. Nah, masalahnya kalau begitu hari itu langsung jual, langsung kasih makan, langsung uangnya bisa kembali. Beda masih cerita bisa ya, cash and carry beda cerita. Iya betul. Terus? Iya. Jadi ya pilihannya itu sebenarnya ya yang paling logik itu harus CSR, BUMD, BUMN. Nggak ada pilihan lain. Atau melibatkan swasta tapi gede, nah nanti rame lagi. Karena ini nggak bisa untuk profit oriented.
ya untuk paling untuk ya menciptakan lapangan kerja bisa lah, tapi kalau untuk mendapatkan untung ya nggak masuk lah. Iya, itu kan udah pasti gede lah UMKM kita, kecuali UMKM kita adalah membentuk paguyuban, koperasi, apalah, tapi itu juga nggak bisa tersebar, harus agak terkonsentrasi di satu daerah. Nah itu kan impossible. Kan UMKM ya nyebar kemana-mana. Ya. Jadi ya itu banyak constraint lah, nggak semudah yang dibayangkan. Pilihannya memang ya nggak mudah. Ya jadi ya tetap kembali lagi harus yang cukup kuat lah, yang cukup gede. Kalau misalnya dari modal, kalau modal sih ya itu. Tapi ini kan masalahnya kan harus siapin peralatan segala macam kalau udah 3.000 porsi mah. Kalau menurut saya ya, dari dulu saya mengatakan bahwa program makan gratis ini bukan program yang seharusnya dijalankan untuk ini ya. Tapi ya maksud saya program ini tidak tahu sampai kapan berkelanjutan dan tidak mempunyai efek yang sangat bagus untuk ekonomi ya, kecuali ya seperti bagi-bagi duit lah ya, BLT ya. Ya tapi ya pemerintah memilih program ini ya kita ya sudah jalanin aja. Cuman kalau sampai dinaikin lagi, dana ini mau dinaikin lagi, waduh, kan katanya mau dinaikin jadi 144 ya triliun ya. Wah itu kan berat banget, banyak banget itu 144 triliun itu ya. Kan tidak memberikan menurut saya dampak yang signifikan bagi ekonomi, apalagi UMKM memang sulit kan masuk di sini kan. UMKM itu untuk masuk ke bidang ini dengan syarat yang begitu tinggi, modal yang begitu banyak, pembayaran yang belum tentu bisa quick, cepat, ya bagaimana? Coba Anda pikirkan, mereka yang modalnya terbatas, mana bisa ikut program ini kan? Mereka harus beli peralatan, UKM peneliti minimal harus beli peralatan, terus siapin alat dan bahan. Iya kalau sebulan langsung bayar, kalau enggak 3 bulan atau 6 bulan kemudian baru dibayar kan, ya nggak kuat lah UMKM-nya. Menurut saya sih ya memang harus dipikirkan yang lebih sederhana kalian. Kalaupun harus ada bagi makan gratis, kenapa enggak yang sederhana aja gitu, yang bisa lebih mudah diterapkan di berbagai daerah dan mudah disiapkan oleh satu kelompok orang yang bisa melakukan ini, menyiapkan bahannya ini. Saya kira itu. Kalau makanan itu, apalagi kalau mau bikin daun kelor segala macam, ayam, ini kan barang busuk. Terus diberikan untuk sekian ribu orang, waduh, ini kan gede banget itu peralatan yang harus siapin, gede banget, banyak banget ya, sangat rumit lah menurut saya. Jadi kalau saya bilang nggak tahu ini program ini mau berlangsung sampai berapa lama ya. Cuma menurut saya apa tidak lebih bagus memikirkan program yang sifatnya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat ya. Bagi anak-anak membuat atau menciptakan sumber tenaga untuk untuk tenaga kerja menyerap tenaga kerja lebih banyak, misalnya industri kecil yang untuk menghasilkan satu produk yang bisa dipakai untuk masyarakat, itu lebih efektif kali ya. Nggak tahu lah, saya pikir memang uang ini sayang gitu loh, 70 triliun dibuang-buang gitu ya ada lebih sayang banget sebenarnya menurut saya. Ya saya sih pengen usul batalin gagasan ini, terlalu absurd dan resikonya akan jauh lebih banyak dan lebih besar. Satu, resiko memberatkan anggaran negara. Nomor 2,
seperti Bapak yang pertama tadi, orang disuruh invest dapur segala macam, kemudian yakinkan bisa kualitas stabil, 3.000 masakan per dapur tiap hari harus stabil, kemudian pembayarannya diyakini tepat waktu, itu semua tidak bisa dijamin kalau di Indonesia. Jadi resikonya jauh lebih besar. Menurut saya ini gagasan yang tidak mungkin bisa dijalankan. Percaya deh, Pak Prabowo coba tinjau lagi, mendingan pikirin masalah sosial yang berlainan, jangan dengan makan gizi gratis dan lain-lain seperti ini. Terima kasih. Diperjelas dulu tuh aturan mainnya supaya tidak tumbang tindih, tidak UMKM gak bingung apa yang harus dilakukan. Peraturan dulu harus dibikin dengan baik gitu loh. Karena apa? Ini kan masalahnya uang banyak ini, duit banyak. UMKM dapat apa? Dapat benefit apa? Dapat keuntungan apa? Dapat bagaimana caranya gitu. Jadi nggak sederhana itu, karena ini menelan biaya besar ini. Makanya. Sebetulnya saya agak heran ya, kan program ini udah direncanakan setahun yang lalu. Kenapa kok masih amburadul gitu? Mestinya mungkin harus ada menteri atau satgas gitu yang bertanggung jawab untuk makan siang gratis ini supaya bisa merencanakan yang betul ya. Karena sekarang kayaknya masih amburadul gitu. Dan beberapa wilayah itu belum terima, wilayah lain terima gitu loh. Jadi kurang jelas gitu. Juga mungkin baiknya tuh persatuan orang tua murid dan sekolah-sekolah itu juga dilibatkan bagaimana untuk pelaksanaannya gitu. Mungkin juga kalau bisa kan uang itu diserahkan dalam jumlah untuk sebulan gitu ya, di awal bulan, sehingga bisa direncanakan oleh sekolah atau orang tua murid gitu bagaimana pelaksanaannya, mau lewat UMKM atau mau masak sendiri atau bagaimana yang terbaik gitu. Mungkin lebih jelas gitu dan dipantau oleh yang satgasnya dibentuk pemerintah itu gitu. Entah itu lewat DPRD atau lewat dinas-dinas atau gimana. Makasih ya. Iya, sebetulnya sih ini kan Prabowo bisa dikatakan ya secara de facto ya, dia itu terpilih sebagai presiden kan sekitar Mei ya 2024. Nah sebetulnya dengan gagasan ini yang cukup bagus, dia sudah punya tuh grand design. Mungkin pada saat itu ada yang incas benar-benar, tapi dia sudah menunjuk orang yang untuk merancang ya, mendesain dengan lebih detail. Dan sebetulnya saya tertarik apa yang dikatakan oleh Budiman Sujatmiko bahwa makan bergizi gratis ini akan didorong juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin menjadi lebih baik sejahtera. Oke, itu kan butuh proses, dan saya yakin dengan Indonesia yang sangat luas ini nggak bisa serentak gong tanggal 1, tanggal 15, tanggal berapa langsung serentak, nggak bisa. Memang harus bertahap. Nah, saya usulkan memang kalau bisa itu seperti apa yang dulu Pak Jokowi katakan ya, daerah terpinggirkan, daerah tertinggal itu didahulukan ya, dengan diharapkan masyarakat yang tertinggal, yang miskin pun juga mulai sedikit demi sedikit dilibatkan. Saya yakin mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mendukung program tersebut. Nah, saya usulkan lagi, TNI kan ada tersebar di mana-mana. Turunkanlah 1-2 orang untuk membimbing. Kemudian tadi disyaratkan dapurnya harus seperti ini, harus 3.000. Ya mungkin. Ya jangankan masyarakat, warteg aja yang sudah setiap hari disuruh menyiapkan setiap hari 3.000 setiap pagi, ya hancur lah. Ya menurut saya itu tidak realistis.
Justru kalau memang mau mengangkat masyarakat miskin, ya, bentuklah kelompok-kelompok kecil masyarakat. Ada yang masak, ada yang bagian belanja, ada yang ini, ya, mereka dikumpulkan dalam satu kelompok. Nggak usah sampai 3.000 lah, ya, 200 dulu, kemudian nanti bisa jadi 500 per tahap, ya. Jangan sampai makanan sudah sampai di masyarakat, di anak-anak, hambar, keasinan, nggak mateng, nggak bersih, malah jadi kacau. Ya, standar masyarakat, terutama masyarakat umum tentang kebersihan, tentang nilai gizi dan sebagainya, itu berbeda-beda. Ya, ini memang harus ada bimbingan. Ya, saya sarankan TNI. Oh, sebaiknya itu apa sih yang ada di daerah ini? Oh, singkong. Oh, buah apa, sayuran apa yang bisa, ikan apa dan sebagainya. Jadi kandungan lokal yang diutamakan. Jangan tahu tempe semua, karena tahu tempe masih impor kedelainya. Jangan ayam itu juga impor pakannya. Tidak semua daerah itu punya peternakan ayam. Ya, saya harap pemerintah, saya yakin nih orang-orang pintar semua, ya, kerahkanlah orang-orang di bawah, terutama TNI. Itu aja mungkin. Saya mau menjawab ibu-ibu yang tadi ya Mbak Anissa ya. Makan bergizi gratis ini dikelola sama Badan Gizi Nasional Bu. Terus saya mau menanggapi soal yang 71T itu kalau bisa dijalanin dulu aja. Nanti kalau sudah mau mendekat ke 71T baru tambah lagi, gitu aja. Nah, jadi dilema sekali ya UMKM ini kan memang usaha kecil Bu. Karena perizinan PT atau CV itu masuk ke pengadaan atau apapun di pemerintah itu persyaratannya ribet. Nah, jadi menurut saya ada saran saya itu. Jadi menurut saya pemerintah tunjuk aja konsultan dalam hari ini ada konsultan makanan atau gizi. Nah, jadi mereka itu yang mengkoordinir dan bekerja sama dengan kantin-kantin di sekolah. Ya, Pak Andre. Iya, lanjutkan Pak Andre. Makanan bergizi. Ya, konsultan itu bekerja sama dengan UMKM yang ada di sekolah tersebut, nggak usah jauh-jauh. Dalam hal ini ya kantin-kantin di sekolah. Nah, itu pertama. Yang kedua itu adalah masalah misalkan masalah mutu ya, mutu. Jadi selama ini kan banyak keluhan makanan itu nggak enak ya. Jadi si konsultan itu menunjuk kantin si A kan. Misalnya kan Bo A lah, Bo A, Bo B, misalnya ada tiga orang kantin di sekolah itu. Nah, itu ditunjuk untuk bergilir. Misalkan si warung Bo A hari Senin sampai sama hari Kamis dia pengadaan cateringnya. Bo B hari Selasa sama Kamis, hari Selasa sama Kamis, hari Selasa sama Jumat. Bo C hari Rabu sama Sabtu. Nah, jadi tujuannya ada tiga pengada itu adalah tujuannya ada untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas, Mbak. Nah, jadi nanti catering itu akan berlomba untuk meningkatkan kualitas dan cita rasa masing-masing. Jadi sehingga akan tercipta mutu dengan adanya persaingan, ya nggak, Mbak? Nah, yang terakhir menurut saya paling penting adalah KPI. Tiap bulan itu harus diadakan, konsultan itu harus mengadakan KPI. Ini ada tujuannya apa? Untuk meningkatkan saran dan meningkatkan dan masukan dari saran-saran dari para siswa. Jadi misalkan KPI ini di lomba diajuin tiga catering ini di KPI-kan oleh para murid. Bu A ini yang mana lebih unggul dari segi rasanya, yang mana lebih datang tepat waktu cateringnya, yang mana nasinya lebih pulen, yang mana dagingnya lebih fresh, yang mana sayurnya lebih enak. Nah, jadi dengan ada KPI ini akan tercipta si konsultan itu akan melihat, wah ini si Mbok B ternyata lebih disukai sama anak-anak karena mungkin nasinya lebih pulen, daging lebih fresh. Nah, dia dikasih jatah yang seminggu 6 hari, dia dikasih jatah 3 hari. Yang pemenang kedua, ketiga ya mungkin bergilir, dia akan mendapat jatah 2 hari. Yang paling kalah akan mendapat jatah 1 hari. Bulan depan digituin lagi, di KPK lagi.
dia pindah pendapat murid-murid lagi, mana tahu nanti yang Mbok C ternyata kualitasnya udah meningkat, dia bisa naik menjadi, dia bisa ngadain seminggu jadi 3 kali gitu loh Mbak. Jadi tujuannya itu harus jelas dan terarah. Jadi jangan kontraktor catering yang mengadain. Jadi kontraktor catering ngadain, dia nggak akan meningkatkan kualitas dan mutunya Mbak. Kalau satu kontraktor catering untuk satu sekolah, dia tidak akan meningkatkan mutunya. Yang ada juga malah standarnya akan makin menurun. Gitu aja, terima kasih. Saya lihat dibilang UMKM, tapi mestinya dia porsi sampai 3.000. Pertama itu adalah 3.000 porsi bukan UMKM lagi kelasnya seharusnya. Itu udah kelasnya kelas di atas UMKM. Udah kelas perusahaan catering besar karena hasilnya segitu banyak porsi. Kedua, pasti itu tidak gampang. Ketiga, birokrasi pemerintah pasti banyak sekali persyaratannya. Jadi saya rasa kalau UMKM nggak mungkin lah, perkiraan saya ya, nggak mungkin untuk bisa karena birokrasi segala macam. Keempat, yang paling utama sebenarnya adalah apakah pembayarannya itu untuk setelah mereka melakukan transaksi semua menyediakan semua makanan itu, apakah pembayaran dari pemerintah itu lancar atau tidak? Karena saya melihat dari kasus dulu aja seperti kasus minyak goreng lah dulu lah, tapi perusahaan pembayaran sampai bertahun-tahun nggak dibayar. Nah kalau UMKM dia keburu bangkrut gulung tikar kalau nggak dibayar-bayar. Nah, apakah komitmen pemerintah bayarnya gimana? Karena UMKM namanya juga UMKM ya, mikro. Gak mungkin mereka punya modal besar. Baru jalan berapa bulan mungkin udah keburu tutup karena nggak dibayar-bayar pemerintah. Dan belum lagi birokrasi, nanti mungkin bisa disunat sana, sunat sini, segala macam dananya. Kita juga nggak tahu. Tapi kalau menurut saya sih, itu bukan kelasnya untuk mikro ya. Bukan merendahkan UMKM, tapi kelasnya itu udah kelas untuk porsi yang kelas atas lah. Perusahaan atau CV mungkin. Ini kalau ingin menghilangkan korupsi, bagusnya itu dibagi duit. Tuh, ya bagi duit, jadi langsung masuk ke rekening dari Kementerian Keuangan, langsung ke rekening masing-masing. Ke rekening siapa Pak? Ya ke rekening orang tua murid lah. Oh masing-masing. Jadi mamanya yang masakin di rumah gitu. Oh mamanya suruh masak, oke. 10.000 nih. Iya. Kalau dikasih kantin itu ya susah kalau nggak korupsi, karena kan 3.000 nanti mungkin mutunya nggak dikurangin tapi jumlahnya bisa dikurangi. Ya kan, ya kirimlah 2.800, coba-coba nanti orang nggak komplain, besok kurangin 2.700 kan begitu. Jadi bisa banyak lah, salah korupsi itu banyak, tapi kalau dibagi-bagi duit lebih bersih. Kita kan lagi belajar jangan korupsi kan. Pemerintahnya ribet, itu program kita ya boleh dilaksanakan tapi gak usah ngoyo gitu. Mungkin ya untuk kepentingan ini ya orang yang lingkungan orang-orang susah boleh lah. Kalau lingkungan orang nggak susah ya belakangan gitu. Makasih. Makasih. Jadi gini, saya kira ini tujuannya memang ingin men-shifting change baru ya, jaringan supply makanan siang ini yang baru ya. Kalau yang lama memang sudah ada, ya kan? Yang lama itu sudah ada pedagang makanan di depan sekolah ya, atau catering yang dari rumahan atau orang tua yang bikinin ya. Itu kan juga sudah satu jaringan yang sudah tercipta lama. Nah ini mesti juga dipikirin tuh, pedagang makanan yang di depan sekolah tuh jadi nganggur tuh. Kerja apa? Nggak dipikirin tuh. Nah itu sekarang mau ini modal mesti gede begitu. UMKM berani masuk itu. Itu bikin equipment stainless, segala meja, segala macam alat masak udah mahal itu. Saya memang sanggup. Belum bayarnya kapan, temponya berapa hari, berapa bulan, harus jelas. Jadi ini memang niat untuk ajak UMKM yang ada, memang dia mau ciptakan satu rangkaian yang baru ya, untuk sebenarnya ini saya curiga ya, tujuannya sih oke, bagus ya, tapi ini mesti dipikirin secara komprehensif lah. Awalnya 400 T, tahu-tahu jadi 70 T. Sekarang 70 T ternyata untuk 6 bulan aja. Jadi mesti ditingkatin.
terus ada suara minta orang tua sumbang lah. Jadi ini idenya gimana sih? Jadi nggak jelas. Kalau ide pemerintah dipikirin dong dari awal, anggarannya sudah tersedia, sumbernya dari mana. Ini dijanjiin dulu, nanti baru dipikirin. Begitu. Jadi nggak jelas. Saya kira idenya bagus, saya dukung ya. Tapi mesti dipikirin secara komprehensif. Nggak kayak beginilah, kayak toko kelontong aja. Makasih ya. Baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.